warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Arista Wahyunitias, NIM 2010411153, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis, jenis bisnis dan contohnya, pengertian manajemen, fungsi dan contoh dari manajemen, dan materi kepemimpinan. Pengertian bisnis. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yakni business, yang artinya ialah kesibukan. Dalam konteks kesibukan ini ialah melakukan suatu aktivitas atau kegiatan atau juga pekerjaan yang memberikan suatu keuntungan pada seseorang. Bisnis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga organisasi yang mencakupi aktivitas produksi, pembelian, penjualan, atau juga pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jenis-jenis bisnis dan contohnya. Yang pertama, bisnis pertanian. Contohnya seperti penjualan tanaman organik, penjualan tanaman obat, budidaya tanaman rempah-rempah, pembuatan pupuk, bisnis tanaman hias, pengepul padi, penjual alat pertanian, dan yang terakhir usaha tanaman hidroponik. Jenis bisnis dan contohnya. Yang pertama yaitu pertanian. Bisnis pertanian ini merupakan usaha di bidang pertanian atau juga agrobisnis yang mencakupi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Contohnya seperti penjualan tanaman organik, penjualan tanaman obat, budidaya rempah-rempah, pembuatan pupuk, penjualan bibit tanaman, bisnis tanaman hias, pengepul padi, penjual alat pertanian, dan usaha tanaman hidroponik. Yang kedua, bisnis produksi bahan mentah. Salah satu bidang usaha yang bergerak pada sektor pertambangan, kehutanan, serta lain-lain, yang mana produk yang dihasilkan itu berupa bahan mentah untuk dapat diolah kembali. Contohnya yaitu usaha mebel, usaha keripik, usaha karet, usaha sawit, usaha plastik, usaha logam, dan usaha emas. Yang ketiga ada bisnis manufaktur. Usaha bisnis manufaktur ialah suatu usaha di bidang pengolahan bahan baku atau juga bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya tekstil dan garmen, otomotif, elektronik, makanan dan minuman, dan yang terakhir kerajinan. Yang keempat ialah bisnis konstruksi. Bisnis konstruksi ialah usaha di bidang bangunan konstruksi atau juga infrastruktur, di mana bisnis tersebut merupakan bisnis pengolahan jasa, seperti contohnya jalan raya, gedung bertingkat, bandara udara, dan lain-lain. Yang kelima ada bisnis transportasi. Bisnis usaha di bidang transportasi yang membantu di dalam mobilitas masyarakat guna menyalurkan barang. Contohnya travel, rental, mobil, dan yang terakhir antarjemput sekolah atau karyawan. Yang keenam ada bisnis komunikasi. Bisnis komunikasi merupakan suatu usaha di bidang komunikasi yang membantu masyarakat itu di dalam hal komunikasi serta informasi. Contohnya seperti penulis, penyiar radio, dan pertelevisian. Yang ketujuh ada bisnis perdagangan. Bisnis besar atau kecil ini merupakan usaha di bidang niaga yang memiliki perantara atau produsen itu dengan konsumen. Contohnya usaha berjualan makanan, bisnis niaga di bidang fashion, berdagang gadget dan elektronika, jualan pulsa dan kuota internet, usaha waralaba franchise jenis minuman, bisnis layanan atau berjualan jasa. Yang kedelapan ada bisnis finansial, asuransi, dan real estate.
merupakan suatu usaha pada bidang keuangan yang membantu masyarakat. Finansial ini merupakan bisnis yang mendapat keuntungan dari investasi dan juga pengelolaan modal. Contohnya seperti kredit pemodalan, asuransi, perencanaan, serta kredit kepemilikan properti. Yang kesembilan atau yang terakhir ialah bisnis jasa. Bisnis ini merupakan suatu usaha yang kegiatan atau aktivitasnya itu menciptakan serta menjual suatu yang tak berwujud. Contoh seperti jasa les privat, jasa penerjemah, jasa pengetikan, jasa penulisan artikel, pembisnis online, mengantar anak sekolah dan yang terakhir ialah jasa penitipan atau jastip. Pengertian manajemen. Manajemen yaitu serangkaian proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok tertentu. Fungsi dan contoh dari manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Contohnya menetapkan apa yang hendak dicapai berupa tujuan atau target, menyusun strategi dan standar kesuksesan, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Kedua, perorganisasian atau organizing, yang contohnya melakukan pembagian tugas untuk sumber daya manusia dalam bekerja dan menciptakan spesifikasi, menentukan tekstur, melakukan rekrut, seleksi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang ketiga, pelaksanaan atau accounting. Contohnya membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja, memberi tugas disertai penjelasan, memberi edukasi terkait peraturan organisasi. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Contohnya meneliti kinerja dan memastikan segalanya sesuai pada rencana, melakukan perbaikan pada aspek yang dibutuhkan, menetapkan cara agar dapat mengetahui letak kesalahan, menetapkan jadwal pengawasan, memberikan perintah terhadap suatu pekerjaan, dan yang terakhir tindak lanjuti mengenai pelanggaran dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memberikan arah dan menetapkan tujuan suatu organisasi menurut Schermerhorn 2010 ayat 434. Kepemimpinan adalah proses menginspirasi orang lain untuk bekerja keras untuk menyelesaikan tugas penting. Perbedaan. Pemimpin adalah orang yang mampu atau pandai mengetahui atau menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Manajer adalah seorang yang bertugas mengkoordinasikan orang-orang untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan fungsi manajemen. Dari teori munculnya kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori genetik atau keturunan, yang kedua ada teori sosial, dan yang ketiga ada teori ekologis. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.